Minggu lalu saya mengajarkan tentang kebebasan berkehendak. Kemarin belum selesai, saya lanjutkan hari ini. Saudaraku, kebebasan berkehendak itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai gift atau anugerah yang hanya dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kebebasan berkehendak kepada manusia, itu tidak mengurangi rasa hormat manusia kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri dengan tatanannya, Dia memilih untuk memberikan manusia kebebasan berkehendak. Dan tidak hanya gift, tetapi di dalam kebebasan berkehendak ini, Tuhan memberi nilai kepada manusia. Maka dari itu manusia bisa dianggap bernilai karena kebebasan berkehendak ini. Saya boleh beri contoh begini. Kalau hari ini ada beberapa tim di sini ya, ada tim usia indah, ada tim sekolah minggu, ada tim caring, ada tim macam-macam di sini, multimedia dan sebagainya. Contoh saya ambil tim sekolah minggu. Tim sekolah minggu, saya berikan kepada mereka kebebasan untuk menentukan program-program apa yang mau mereka jalankan. Saya tidak ikut campur lagi, karena saya merasa mereka mampu melakukan itu. Dan itu nilai lebih yang saya berikan kepada tim sekolah minggu atau kepada tim yang lain. Paham sampai di sini, saudaraku? Saya tidak ikut campur lagi. Yang paling penting adalah garis besarnya adalah suara kebenaran pengajarannya. Mau dibawa kemana? Pokoknya suara kebenaran. Mau dibuat program apa, seperti kemarin ada lomba sharing firman, lomba apa, silahkan. Yang penting fokusnya di suara kebenaran, membentuk anak untuk bisa mengerti kebenaran secara murni. Itu contoh saja. Maka kita harus mulai mengerti dulu. Kalau tidak, saudaraku, engkau dan saya akan masuk di dalam kecurigaan, negative thinking kepada Tuhan. Kebebasan itu bisa dijadikan sebuah negative thinking kalau engkau dan saya tidak bisa memaknai arti diberi nilai oleh Tuhanmu. Engkau bisa berkata begini, contoh saya memberi kebebasan kepada usia indah untuk membuat program misalnya, atau anak muda, young generation. Dari kebebasan yang saya berikan itu, yang penting di koridor suara kebenaran. Kalau Anda tidak memahami bahwa seorang Stephen Lim itu memberikan nilai, harga ke kalian, dimanusiakan. Ngerti nggak, saudaraku? Mudah nggak ini? Nih loh, kamu tak kasih wewenang untuk kamu menentukan, mengatur yang terbaik. Itu bisa negative thinking nanti. Loh, ini Pastor Stephen nggak ngurusin aku apa gimana? Enggak. Karena saya memberikan kebebasan, engkau lebih bernilai. Di situ Anda bisa meng-create sesuai dengan apa yang menjadi talenta kalian. Tuhan pun sama. Tuhan memberi kebebasan berkehendak. Tapi kalau kita tidak mengerti dengan baik arti dari kebebasan itu, kita bisa negative thinking loh. Contohnya, ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, ada pohon yang dilarang untuk dimakan. Kalau orang hari ini bisa bertanya, Tuhan jebak manusia. Tuhan mentakdirkan manusia untuk jatuh di dalam dosa. Sudah di script, sudah di plan. Bahkan sampai Yudas pun sudah di plan. Lah, itu karena negative side. Karena Anda tidak mengenal Tuhanmu dengan benar. Makanya keluar negative thinking.
Dan kalau salah, saudaraku, maka kebebasan berkehendakmu akan menghasilkan satu tindakan atau satu keputusan yang salah, yang meleset, dan kau harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya ngomong hari ini, kebebasan manusia itu punya tempat yang penting, yang harus dipahami dengan utuh. Seperti seorang anak yang sudah matur, usia 20 lebih, sudah kepala 3, 25, 26. Kalau saya orang tua yang melihat anak saya mampu, saya berikan dia kebebasan untuk mengatur 24 jam hari hidupnya. Yang penting kau punya takut akan Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Amin nggak? Kita nggak akan paksa dia untuk A, B, C, D. Tetapi kalau Anda masih anak-anak seperti anak saya, masih kecil, masih Hansel, mungkin saya masih sesekali masih ngomong, jangan begini, jangan begitu. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan adalah Tuhan yang diam. Tuhan yang memberi kebebasan. Tetapi seperti minggu lalu saya sampaikan, di dalam kebebasannya, Tuhan itu bekerja di dalam setiap hal, mulai dari panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita asup, apa yang kita dengar. Maka dari itu, hati-hatilah dengan kebebasan yang kau miliki, saudaraku. Hari ini saya mau fokus kepada takdir. Karena di dalam kebebasan berkehendak ini ada kalimat takdir. Ajaran takdir adalah pengajaran yang mengesampingkan nilai manusia. Karena begini, kebebasan berkehendak itu memberi nilai, yang seperti tadi saya sampaikan. Kebebasan berkehendak itu memberi nilai kepada manusia. Manusia itu dimanusiakan oleh Tuhan. Dia bukan robot. Coba kalau saya gampangnya kasih contoh divisi, memang paling gampang kan dalam sebuah konteks pelayanan. Coba kalau salah satu tim, misalnya sekolah minggu deh, yang paling sekarang yang sudah paling matur sekolah minggu nih, contoh. Harus A, harus B, harus C, harus D. Nggak mau A, B, C. Terus gunanya ketua buat apa? Gunanya tim buat apa? Saya tidak memberi nilai kepada tim kepengurusan sekolah minggu. Paham nggak di sini, saudaraku? Paham nggak? Dengan saya memberi kebebasan, ada nilai. Sama halnya dengan hidup kita, saudaraku. Itulah sebabnya penghakiman dan upah itu realita ilahi. Ada surga, ada neraka dari kebebasanmu. Penghakiman ada, upah ada dari kebebasanmu. Apa yang kau pilih dari kebebasanmu? Ada penghakiman, ada upah. Dari kebebasanmu ada surga, ada neraka. Kalau kita paham hal ini, saudaraku, kita jadi hati-hati dalam hidup. Kita tidak berani ceroboh tanpa perhitungan. Hukum tabur tuai itu contoh dari realitas ilahi yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Hukum tabur tuai tidak bisa disuap oleh apapun. Hukum tabur tuai pasti dan tepat, saudaraku. Sampai di sini Anda mengikuti saya? Amin? Amin? Oke. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas dan hidupnya dikunci oleh takdir, maka Tuhan Yesus tidak usah berseru, bertobatlah kamu. Ayo, sekarang Anda pikir begini. Kalau hari ini Tuhan Yesus berkata, bertobatlah kamu, kumpulkan hartamu di surga. Kalau sudah ada takdir, merubah nggak bertobat? Halo? Loh, dia aku ngomong bek patung nggak kayak apa? Hah? Nggak berubah. Kalau hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita melalui firman Tuhan, kumpulkan hartamu di surga, nak. Kalau sudah dikunci takdir, ngapain Tuhan? Berarti itu menggambarkan kalau Tuhan masih berseru kepada kita, bertobatlah. Seruan itu menunjukkan bahwa manusia punya
kehendak bebas. Oke. Berkali-kali orang bertanya, seperti tadi nih, ini relate tadi yang pertama-tama saya ngomong, negatif side dari orang. Banyak orang bertanya begini, mengapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman? Itu kalau bahasa Semarang berarti Tuhan basangi itu. Betul nggak saudaraku? Tuhan basangi. Basangi kita. Kok kita? Manusia, Adam Hawa. Negatif side lagi. Hati-hati loh. Makanya saudaraku saya selalu ngomong begini. Pikiran dan perasaanmu tidak boleh dirasuki oleh setan. Kalau pikiran dan perasaanmu sudah dirasuki oleh setan, hatimu pasti rusak. Hatimu rusak, kehendak bebasmu rusak. Kehendak bebasmu pasti akan menghasilkan sesuatu yang rusak, tindakan. Ini menimbulkan aksi. Dan kalau kau masih di negative side, percaya sama saya, Anda akan quit dari pelayanan. Jangankan pelayanan, hidupmu aja Anda tidak bersyukur, saudara. Karena kita akan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Why? Kenapa? Why-mu bisa bertanya banyak. Ini contohnya. Apakah ini bukan usaha menjerat manusia? Itu tadi basangi manusia. Untuk manusia jatuh ini Tuhan. Atau bisa tanya lagi begini, apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa kalau ada pohon itu? Kenapa Tuhan tidak menghindarkannya? Apa justru Tuhan merancang kejatuhan itu? Loh, coba saudaraku, dari beberapa pertanyaan yang saya create begini, kita bisa punya satu konsep. Kalau negatif side-mu ada sama Tuhan, Tuhan mau berbuat baik seperti apapun tetap salah di pemandanganmu. Nangkap gak sampai di sini? Jadi seakan-akan Tuhan itu jahat. Kita di pertanyaan-pertanyaan ini menggiring kita menjadi curiga. Punya tuduhan untuk bermaksud jahat kepada makhluk ciptaannya itu, Tuhan itu. Tuhan itu, Elohim Yahweh itu jahat itu. Dia berusaha untuk menjebak makhluk ciptaannya. Jadi dari pandangan negatif itu bisa timbul pertanyaan-pertanyaan itu, saudaraku. Anda saya kira pernah bertanya itu juga dalam hatimu. Saya pernah kok. Maka hidup 24 jam 7 hari, kau dan saya harus benar-benar drastis. Seperti renungan pagi hari ini. Drastis, saudara. Saya mau ikut Yesus. Itu tidak main-main kau nyanyi. Kau harus berani memasungkan pikiran-pikiran negatifmu tentang orang lain. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah sesuatu yang orang tidak merasa dirinya benar. Orang yang masih berjuang untuk melakukan segala sesuatunya dengan benar. Berjuang dan berjuang, itulah kebenaran. Tapi kalau orang sudah merasa paling benar, itu bukan kebenaran. Kalau orang hari ini berkata, hidupku ditakdirkan, dia merasa dirinya paling benar bahwa Tuhan mentakdirkan. Padahal tidak, saudaraku. Kalau kita lihat dari kacamata positifnya, kita dapat dilihat bahwa manusia adalah makhluk yang terhormat karena diberi nilai, diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nilai ini untuk menentukan takdirnya sendiri. Itu yang beda dari seorang manusia. Memang dari satu sisi kita harus pahami, saudaraku. Manusia adalah makhluk yang memikul resiko dan tanggung jawab. Di dalam nilai ini ada resiko. Ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab dan resiko ini berat karena ini akan menentukan kekekalan.
Maka manusia diperhadapkan di dalam setiap kebebasannya untuk menentukan takdirnya. Dia harus berani menanggung resiko tanggung jawabnya yang akan diperhadapkan dengan kutuk atau berkat, rahmat atau laknat. Tiap keputusan. Seperti Yudas, dia berhenti dari kerasulannya. Dengan kesadarannya, dia melepaskan kerasulannya. Dia melepaskan berkat dan dia mengambil laknat atau kutuk di dalam hidupnya. Terus sekarang saya tanya saudaraku, kehidupan apa lagi yang lebih baik selain melayani Tuhan? Halo? Tidak ada. Tidak ada. Anda mau jadi pengusaha tersukses 9 naga di Indonesia pun terhebat. Di kegagalan belum tentu bisa menandingi Anda yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Hari ini kau berjuang dengan terbaik di dalam kebebasanmu untuk hidup di dua kakimu, bertanggung jawab dengan hidup. Yes. Tetapi kalau memang di titik-titik hari ini kau begini-begini saja di muka bumi ini, it's okay. Tapi kau berani lakukan sesuatu penuh resiko, penuh tanggung jawab. Engkau mengiring Tuhan, memilih Tuhan. Kau akan lihat saudaraku, di kekekalan kau akan menuai takdirmu yang terbaik. Amin. Amin. Ini tidak gampang, tidak banyak orang berani karena tidak kelihatan. Nah, ini maka dari itu, dari sisi lain manusia itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Disebut luar biasa karena makhluk manusia itu adalah makhluk yang berdaulat atas dirinya sendiri. Dalam hal ini manusia ditantang untuk menundukkan diri dalam 24 jam 7 hari ke Tuhan, tunduk kepada Tuhan, atau tunduk kepada dirimu sendiri. Makanya saya selalu ngomong, intimacy with God itu akan meredius paling tidak pembisik-pembisik di sampingmu. Orang kalau nggak punya intimacy with God, gampang diobongi. Diomongin Siti, negatif keluar. Saya ngomong ini jujur saudaraku, itu pengalaman saya. Hari ini, sampai di titik ini, saya memilih sekali pembisik yang boleh membisikkan sesuatu di telinga saya. Saya khawatir kalau pembisik itu tidak tepat dan itu mengganggu tindakan saya. Itu merusak pikiran, perasaan, paradigma hidup saya. Saya ngomong ini saudaraku, ini berkolerasi dengan hidup. Kau mau nundukkan diri ke Tuhan atau ke dirimu sendiri? Kalau kau menundukkan diri ke dirimu sendiri, egomu main, harga dirimu main. Orang model begitu, lagu saya mau ikut Yesus, gak mungkin dia bisa nyanyi baik atau dia hidupi, gak mungkin. Belum taruhan nyawa, baru kena harga dirinya, dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan Yesus, dia tinggalkan Tuhannya. Tapi kalau orang sudah benar, dia punya intimacy encounter with God. Dia tahu, takdirku tidak boleh sembarangan. Aku harus mengatur takdirku sendiri dengan takut akan Tuhan. Maka dia nggak berani, saudaraku. Dia akan pasung hidupnya. Takut akan Tuhan. Ini semua, saudaraku. Tidak hanya di gedung gereja, pelayananmu di rumah, di pekerjaan, dimanapun. Maka dengan hal ini, kau mau memilih hidup di dalam budak dosa atau hidup menjadi hamba Tuhan. Itu pilihanmu sendiri. Dengan hal ini maka manusia dalam kebesarannya dapat menentukan takdir dan keadaannya sendiri. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya, amin? Amin.
Berikan tepuk tangan sekali lagi biar nggak ngantuk. Oke, saudaraku, kita kembali dari hal kejatuhan manusia di Taman Eden. Kalau nggak salah itu Kejadian pasal 3. Manusia itu adalah makhluk yang diberi tanggung jawab dengan adanya pohon yang terlarang itu di tengah taman. Dan tanggung jawab itu yang menentukan nasib manusia itu sendiri. Inilah yang seharusnya membuat mata kita harus mulai tercelik bahwa nasibmu dan nasibku, takdirmu dan takdirku bukan di tangan Tuhan, tetapi di tangan manusia itu sendiri. Amin, saudaraku. Jelas, hari itu Hawa mau petik, mau mendengarkan bisikan ular, atau dia meninggalkan ular itu dan seperti Yesus ketika dibawa di bumbungan bait Allah dengan keadaan yang lemah setelah 40 hari 40 malam dia puasa. Itu keadaan di mana manusia akan sangat mudah untuk tergoda, saudaraku. Kenapa setan memberikan dia batu jadi roti? Karena manusia pada dasarnya matre, saudaraku. Dia butuh kepemenuhan kebutuhan jasmaninya. Kenapa iblis menawarkan lagi, sembah aku berikan semua dunia ini? Karena manusia pada dasarnya matre. Dia butuh harga diri. Bahaya, saudaraku, kalau kita mengerti akan hal ini. Kita seharusnya mulai tercelik bahwa nasibku adalah pilihanku. Memang Tuhan menentukan segala sesuatu, amin. Termasuk keadaan kaya atau miskin pada seseorang. Tetapi hal itu bukan berarti mengabaikan tanggung jawabmu dan tanggung jawabku sebagai seorang individu. Karena di dalam bertindak, saudaraku, Tuhan pun tentu ada dalam kebijaksanaan yang sempurna. Dia tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Karena di dalam diri Tuhan itu ada tatanan. Tuhan punya tatanan, Tuhan punya aturan. Dan ini menjadi dasar untuk Tuhan bertindak. Ini dasar tindakan Tuhan, saudaraku. Maka dari itu, dia yang buat tatanan, dia tidak akan menerobos tatanan itu sendiri. Tuhan itu menentukan segala sesuatu berdasarkan tatanan keadilan, kesucian, dan hikmat. Jadi di dalamnya ini ada keadilan, kesucian, dan hikmat Allah. Keren, saudaraku, Tuhan kita tuh Tuhan yang cerdas, betul. Kalau kita memaknai, kita menelaah lebih dalam, mencoba untuk melihat bagaimana dan apa yang Dia kerjakan di dalam penciptaan sampai hari ini, saudaraku, kita punya Tuhan yang cerdas. Dan tatanan keadilan itu pun pasti dipahami oleh manusia yang adalah gambarnya. Dan Allah sebagai teladannya. Manusia itu begini, saudaraku. Kau dan saya di dalam kebebasanmu berkehendak, diberi tanggung jawab, diberi rasio, disuruh mengolah sendiri, diberi kebenaran firman. Roh Kudus hari ini di perjanjian baru menuntun kita juga dengan banyak hal. Tuhan turut bekerja dalam rema-rema hidup kita, logos, semuanya, kebenaran firman semuanya. Itu tujuannya satu, semuanya untuk kita kembali kepada gambar Allah. Dan Tuhan sendiri menjadi hukumnya untuk engkau dan saya bisa kembali kepada tatanan Allah. Jadi bukan Tuhan yang menentukan nasib. Bukan Tuhan yang menentukan nasib manusia, tetapi kehendak bebas manusia di dalam memilih atau menentukan keadaan nasibnya sendiri. Kalau sampai di titik ini, saudaraku, kita mulai mengerti bahwa kita punya Tuhan yang
Tidak sembarangan. Manusia jatuh dalam dosa pun, dia tidak bisa sekonyong-konyong menyelamatkan dengan atau menghindarkan manusia itu jatuh. Tidak bisa. Dia buat tatanan, dia pun memberikan solusi. Dengan cara apa? Dia memberikan anaknya turun untuk menebus engkau dan saya. Itulah Allah yang cerdas. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai mengerti bahwa manusia tidak bisa menolak kenyataan ini. Karena Tuhan sudah menentukan sejak semula tatanan ini. Seolah-olah Tuhan berkata, tentukan nasibmu sendiri nak. Dengan kehendak bebas yang kuberikan. Dengan segala fasilitas yang kuberikan ketika engkau percaya kepadaku. Orang percaya ada satu kelebihan. Ada Roh Kudus. Ada firman Tuhan. Ada Roh Kristus. Yang akan membawa dirimu dan diriku. Combine dengan kehendak bebas. Combine dengan hati nurani. Combine dengan jiwa roh. Combine semuanya. Sampai akhirnya kita punya rasio. Dan akhirnya kita melakukan sebuah tindakan. Dan tindakan itu diinginkan oleh Tuhan. Adalah tindakan yang menyenangkan perasaannya. Amin saudaraku. Amin. Memang Tuhan itu minta itu. Dan kalau engkau di dalam kebebasanmu, di dalam semua ramuan-ramuan tadi itu, Roh Kudus semua. Sampai kau berjuang, aku memilih untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah dalam hidupku. Ini yang berkualitas di pemandangan Allah. Ini yang dicari. Ini hanya ditemukan di pribadi putranya Yesus itu. Itu pun ingin ditemukan di dalam hidupmu dan hidupku. Di dalam seluruh kebebasan ini, kita memiliki kualitas yang sama. Tetapi itu susah dicari hari ini. Kadang saya sampai berpikir orang di dalam perjanjian lama seperti Abraham, Musa, begitu luar biasanya. Sayang, tetapi dia nggak bisa sempurna. Karena dia belum ada di zaman kasih karunia. Dia mentok di baik. Kita hari ini punya chance ketika kita berjuang dengan segala yang ada. Fasilitas yang Tuhan berikan. Kita mau mengembalikan gambar rupa Allah, kita bisa sempurna. Tapi yang menjadi masalah, jarang kuotanya orang mau berjuang di sini. Jarang, saudaraku. Makanya saya selalu ngomong, kalau bisa gereja ini gereja yang begitu. Caranya gimana, pastor? Jangan negatif thinking. Hati-hati dengan apapun yang ada di dalam dirimu, pikiranmu, perasaanmu. Tidak boleh. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, apalagi saya pendeta. Karena kita tidak bisa hidup suci. Kalau kita sudah berasumsi negatif tentang orang, pada kenyataannya kita tidak adil dengan orang itu. Pemfitnah adalah pembunuh manusia. Betul nggak, saudaraku? Betul nggak? Ini semua masuk, saudaraku. Kalau engkau hari ini bisa asumsi negatif dengan orang, dengan teman pelayananmu, dengan orang tuamu, dengan saudaramu, dengan siapapun, berarti engkau tidak punya intimacy with God. Maka engkau tidak punya hikmat Tuhan. Maka hidupmu meleset terus. Bagaimana engkau bisa mengembalikan dirimu ke gambar rupa Allah kalau hidupmu negatif terus? Saya negatif terus dari dulu, saudaraku. Saya bertobat banyak. Saya lahir di keluarga yang negatif thinking. Dari kecil. Orang kasih saya roti, saya bisa negatif loh. Ngopo nih aku roti? Loh kok ngasih aku roti? Mesti ada apa-apa ini ngasih aku roti. Loh padahal orang itu mau memberkati saya. Itu karena saya tidak punya intimacy with God. Setelah saya tahu saya bertobat di hadapan Tuhan. Enggak. Orang marah pun sama saya, bentak-bentak saya pun. Misalnya ya, hari ini. Saya mulai positive side. Positifnya apa? Orang itu mungkin sedang di dalam keadaan yang di dalam masa kebodohan. Jadi kalau Anda punya positive side, Anda mengampuni itu gampang, saudaraku. Ngerti nggak? Mengampuni, melakukan firman itu lebih gampang.
Coba kalau Hawa dan Adam, Hawa deh, hari itu punya positive side dengan Tuhan. Iblis bisikin yang buruk, gak masuk. Betul gak saudaraku? Dia gak curiga sama Tuhan. Tapi karena Hawa, Adam, dia menaruh negatif side kepada Allah. Iblis ketika masuk pembisik itu, habis. Lihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Ada sebab, ada akibat. Maka kenyataan ini saudaraku harus menggetarkan kita. Kebenaran ini hendaknya menggerakkan diri kita untuk mengelola kehendak bebas kita dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh. Karena nasib manusia itu bukan didasarkan kepada bintang keberuntungan atau hujan kemalangan, bukan. Tetapi kepada pilihan, kepada keputusan, kepada tindakan masing-masing individu di hadapan Tuhannya. Each of us berhadapan ke Tuhannya. Jadi berkenaan dengan kasih karunia, Tuhan juga memberi kebebasan apakah seseorang menerimanya atau menolaknya. Itulah sebabnya penulis, dengar baik-baik saudaraku, penulis surat Ibrani mengingatkan supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Itu dalam Ibrani 2 ayat 3. Saya nggak usah baca ya. Penulis Ibrani juga mengingatkan supaya kita tidak seperti Esau yang menukar hak kesulungan demi semangkuk makanan. Tatanan yang berupa kehendak bebas ini sudah berlaku sejak zaman Adam sampai zaman kita hari ini, saudaraku. Adam harus memilih antara sempurna atau meleset. Dan dia ternyata memilih untuk meleset. Hamartia. Saya harap kalian semua hari ini, apapun yang sedang kalian alami, saudaraku, para pebisnis, para orang tua, para pelayan Tuhan, siapapun dan apapun profesimu, saya cuma mau katakan, jangan meleset. Ambil tindakan-tindakan yang memang bukan emosimu sesaat hari ini, tetapi ambil menjadi bagian di dalam pergumulanmu dengan kebebasanmu berkehendak untuk engkau bertanggung jawab di hadapan Bapa suatu hari nanti. Karena tidak ada satu hal pun pilihan hidup kita yang tidak dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Setuju gak saudaraku? Berarti setiap kita memilih apapun, hal kecil apapun itu, sekecil apapun itu, kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seringkali saya di jalan ini saya ngomong begini, perasaan itu fiktif. Sampai saya ngomong gitu loh, ngomong edan saudaraku. Perasaan sakit hati, harga diri diinjak, luka, itu fiktif nggak? Itu fiktif, itu nggak dipegang, nggak ada abstraknya saudaraku. Saya nggak boleh dipengaruhi itu. Saya ngomong, saya tutup, saya matikan semua itu. Saya anggap itu pembisik setan untuk saya berhenti, dan saya gagal, dan saya remuk. Saya tutup telinga saya, dan saya berkata, wake up Stephen, logikmu main. Yang terjadi adalah perubahan kenyataan. Kau harus bisa menjalani dan menghidupi itu. No feeling ada lagi. Itu yang saya lakukan, saudaraku. Berulang kali saya begitu, saudaraku. Kadang saya ketemu orang, kok ngene wong iki? Kok begini orang? Makanya saya bilang, dunia, kalau Anda melihat dunia, melihat orang, dunia kita itu penuh bocengli daripada cengli. Amin. Ini bahasanya beda memang di sini. Khotbahnya itu ada bahasa bocenglinya. Dunia ini penuh bocenglinya. Karena orang punya telinga, punya mata, ya kan? Punya pikiran, punya perasaan, tapi menilai orang dari omongan orang. Makanya dengar baik-baik saudaraku. Di sini saya mau ajarkan. Jangan dengerin omongan orang. Nasibmu bisa gagal dekat kaki Tuhan. Tak Anda nih, pastornya ngomong begini loh, begini. Itu kan sudut pandangnya dia.
orang yang mencintai saya akan tetap memandang baik saya apapun kesalahan saya. Betul nggak? Orang yang tidak suka dengan saya, sebaik apapun saya lakukan, tetap saya salah. Sama dengan halnya Anda. Jadi jangan dengar dari apa kata orang. Kebebasan berkehendakmu rusak. Pilihanmu hancur. Engkau rusak menilai orang. Dan ketika engkau salah menilai orang, kau sudah jadi pembunuh manusia. Kau sudah meleset di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya bertobat, saudara. Dulu saya suka begitu. Misal nih ya, istri saya ngomong, si A kayak gini-gini. Oh itu. Oh, yang dulunya saya lihat dia cakep gitu ya, jadi menjadi. Oh jebolo. Padahal belum tentu, saudaraku. Nggak boleh, saya ngambil persepsi dari istri saya, nggak boleh. Saya harus kenali dia dulu. Berapa banyak gereja rusak karena itu? Berapa banyak pelayanan hancur karena itu? Berapa banyak rumah tangga rusak karena itu? Semua relasi dirusak karena iblis memang suka merusak itu. Jadi saudaraku, di dalam jam berapa? Oh masih keburu. Di dalam kasih karunia, kita diperhadapkan kepada 3 pilihan. Yang pertama, memilih sempurna. Artinya begini, pola gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Nah itu tadi saya ngomong. Yesus kalau ngomong ego, harga diri, dia udah minggir dari dunia ini, saudaraku. Diinjak-injak, dipermalukan, bahkan mau mati saja di kayu salib, masih dibuang undi bajunya. Dia pun tidak dihargai ketika dia datang di bumi ini. Terus hari ini saya minta penghargaan atas manusia. No. Yang ku incar sekarang, yang ku cari adalah penghargaan dari Tuhanku. Kau bisa menangis, saudaraku, kalau kau mengerti hal itu. Sakit. Mengiring Tuhan itu sakit. Kau pegang omongan manusia, hari ini A, besok bisa dia B. Kau pegang janji Tuhan, selalu permanen. Maka dari itu, saudaraku, jangan ada asumsi. Suami istri juga sama. Kan Anda tidak menikahi benda padat. Kok benda padat ya? Benda padat ya. Bukan benda mati maksud saya. Diajak omong kan bisa kan? Diajak omong. Pi, kenapa sih Pi kok begini? Atau Mi, kenapa sih kok begini? Ngomong. Jangan asumsi. Asumsi itu liar. Setan terus kerja, remuk. Anda tidak, kalau Anda memakai asumsi harga diri, sakit hati, Anda tidak memilih untuk sempurna berarti. Pilihan pertama, memilih sempurna. Kedua, memilih yang baik menurut hukum, moral hukum. Atau yang ketiga, memilih jadi jahat. Itu kasih karunia cuma 3 itu isinya. Mau pilih sempurna, bayar harganya. Hitung anggarannya. Ikut Yesus anggarannya. Mau pilih normal sesuai hukum, kau rata-rata. Kalau hari ini kau dengar kebenaran begini, kau mau lakukan hanya sesuai rata-rata, kau terbuang. Susah nih pilihannya. Atau mau pilih jadi jahat. Up to you, saudaraku. Jahat itu tindakan yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Orang-orang seperti ini akan dibinasakan walaupun dia mengaku percaya kepada Yesus. Pasti. Dan tidak sedikit orang Kristen seperti ini. Kalau orang sadar dengan kasih karunia, dengan 3 pilihan ini, dengan memahami takdirnya, dengan memahami bahwa dia diberi kebebasan, itu artinya Tuhan memberi nilai, bukan menjebak. Dia positive side dengan Tuhan. Maka orang itu, saudaraku, seharusnya, contoh aja lingkup gereja, tidak akan ada ribut-ribut. Coba renungkan ini. Yesus aja harga dirinya remuk, Anda minta harga diri. Kalau kita mau jadi yang sempurna, artinya kau dan saya bermoral ilahi seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Level ini hanya diraih oleh orang-orang yang memang mau sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh mau seperti Yesus. Dan satu lagi, poin yang harus dimiliki kalau mau sempurna, hidup di dalam perjanjian baru. Kita hidup di PB. Kita bisa. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Betul nggak, saudaraku? Kita punya kesempatan. Mau dipakai nggak?
Ini hanya dicapai oleh orang-orang yang mengenal dan menerima dengan benar keselamatan Tuhan itu. Kalau kita mulai mengerti begitu, dari sesuatu yang bocengli itu, Tuhan menggarap kita. Yang bocengli itu baru buat kita sempurna. Tapi banyak orang Kristen tidak mau. Makanya ini loh saudaraku. Nih ya, coba nih. Saya mau kasih gambaran begini. Coba kalau saya tanya, apa kabar? Jawabnya apa? Semua? Bisa? Kenapa hari ini orang quit dari pelayanan? Karena minta semuanya bisa dilompati, bukan dilewati. Halo? Yang sempurna. Sesuatu yang bocengli itu kau lewati bersama dengan Roh Kudus. Kau perbarui hidupmu. Ini proses di sini. Baru kau sempurna, saudaraku. Kalau Anda mau dilompati, tidak akan sempurna. Ini PR-nya. Jadi jika seseorang berjuang dengan mengerjakan keselamatannya, maka dia bisa sempurna seperti Bapa. Kasih karunia Tuhan tidak otomatis mengubah kita menjadi sempurna. Tetapi karena kehendak bebas kita memperjuangkan kesempurnaan itu. Oke, ini saya tutup dengan ini. Semua bisa dilewati dengan semua bisa dilompati. Di dalam kebebasan berkehendak bisa nggak saudaraku? Dua-duanya bisa. Berarti kan pilihan di tanganmu. Anda mau diproses seperti keris itu, kalau dibuat ditempa terus. Tempaannya semakin berat, semakin berkualitas itu barang. Dia Tuhan yang mendengar. Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat dirimu. Tetapi saudaraku, di dalam kebebasanmu dan kebebasanku, seharusnya di dalam setiap doa kita tutup dengan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu yang terbaik. Berikan tepuk tangan. Yuk kita bagi berdiri saudaraku.